Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, pagi ini nih aku lihat ada salah satu trending topik di sosial media yang ramai nih bosku, yaitu hashtag Nadiem Mana Mahasiswa Merana. Ternyata hashtag tersebut ditujukan untuk Mendikbud Nadiem Makarim. Lantaran mahasiswa merasa kecewa nih bosku. Di tengah wabah virus corona seperti ini, tidak ada kebijakan untuk pengurangan pembayaran UKT. Padahal ekonomi mereka juga sedang lesu nih. Mahasiswa pun meminta audiensi dengan Mendikbud agar dapat membahas jalan terbaik dari masalah ini. Nah, kalau menurut bosku gimana nih soal kabar ini? Komen pendapat bosku ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2020 dengan episode Sebuah Keyakinan. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa bosku, kita akan mulai saja dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US PCE Deflator month on month yang turun dari sebelumnya minus 0,2% menjadi minus 0,5%. Sementara year on year turun dari sebelumnya 1,3% menjadi 0,5%. Kemudian ada dari US PCE Core Deflator month on month yang turun dari sebelumnya 0% menjadi minus 0,4%. Sementara year on year turun dari sebelumnya 1,7% menjadi 1%. Kemudian ada dari US MNI Chicago PMI yang turun dari sebelumnya 35,4 menjadi 32,3. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Cikarang Listrindo Tbk atau POWR yang mencatat penjualan neto 588,49 juta US dollar hingga periode 31 Desember 2019 naik dibandingkan penjualan neto 574,11 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Siantar Top Tbk atau SCTP yang meraup total penjualan 3,51 triliun rupiah sepanjang tahun 2019 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Eka Sari Lorena Tbk atau LRNA yang mencatat pendapatan 125,58 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019 naik dari pendapatan 102,24 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, IHSG ditutup menguat 93 poin atau 1,98% menjadi 4.847. Sektor-sektor keuangan, pertambangan, infrastruktur, industri dasar, properti, perdagangan, perkebunan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 872 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Jepang kembali terancam. Tokyo kembali melihat lonjakan kasus wabah virus corona dengan 34 infeksi baru yang telah dikonfirmasi pada hari Selasa. Dan hal tersebut merupakan yang terbesar dalam kurun waktu 1 hari dengan rentang 3 minggu terakhir nih bosku. Pemerintah daerah mengkhawatirkan apabila lonjakan kembali terjadi, maka bisnis yang tadinya sudah dibuka akan kembali ditutup. Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengatakan akan mengumumkan Tokyo Alert sebagai peringatan, namun peringatan tersebut bukan berarti akan memicu pembatasan baru lainnya. Selama ini Jepang juga telah mengambil tindakan yang pragmatis dengan mengatakan bahwa virus tidak dapat dihilangkan, namun ekonomi harus tetap berjalan. Oleh sebab itu kegiatan ekonomi akan berjalan dengan menggunakan sistem kesehatan yang diyakini dapat mengatasi peningkatan infeksi. Kita juga sebetulnya dapat menggunakan beberapa negara yang sudah menerapkan ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan sebagai role model. Karena dengan begitu kita bisa mengadopsi sistem tersebut dan memberikan persentase keberhasilan yang jauh lebih besar. Sehingga kebangkitan ekonomi memiliki fundamental yang cukup kuat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah momentum. Kemarin Rusia dan beberapa negara OPEC Plus lainnya saling mendukung untuk melakukan perpanjangan terhadap pengurangan produksi selama 1 bulan. Sejauh ini nih bosku, usulan tersebut masih belum ditanggapi oleh Arab Saudi apakah mereka menyetujui saran tersebut atau tidak. Namun,
Arab Saudi telah mendukung untuk dilakukan pemotongan tambahan dari 1 hingga 3 bulan. Sejauh ini total pembatasan yang telah dilakukan oleh OPEC Plus telah mencapai hampir 11 juta barel per hari nih bosku. Namun, kekhawatiran terkait dengan munculnya wabah virus corona gelombang kedua masih menjadi perhatian, sehingga masih membuat harga minyak berada di bawah $40 per barel. Oleh sebab itu kami melihat bahwa keinginan Rusia dan beberapa negara lainnya adalah menjaga momentum pergerakan harga minyak agar menjadi jauh lebih stabil, karena tentunya hal ini akan mempengaruhi fundamental harga minyak dalam jangka waktu panjang. Saat ini semua sisi tengah berusaha untuk menjaga momentum ini, baik dari sisi saham maupun komoditas, agar penguatan dapat terus berlanjut dengan fundamental yang lebih kuat, agar dapat menjaga harga untuk tidak mudah untuk mengalami koreksi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari menjadi sebuah tanda. Morgan Stanley dalam riset terbaru tentang kondisi ekonomi di kawasan Asia, di mana Cina akan menjadi negara pertama yang akan bakal keluar dari krisis ekonomi karena pandemi nih bosku. Dalam risetnya, produk domestik bruto atau PDB Cina diprediksi kembali ke posisi GDP sebelumnya terjadinya COVID-19. Sementara untuk Indonesia, Morgan Stanley mengungkapkan, setelah ekonomi Cina pulih di kuartal 3 2020, maka pemulihan ekonomi selanjutnya akan disusul oleh Indonesia yang utamanya disokong oleh permintaan domestik yang terus menguat. Namun, pemulihan ekonomi Indonesia di semester 2 2020 akan tergantung dari laporan harian penanganan COVID-19 di kuartal 2 2020. Oleh sebab itu, tentu kami berharap bahwa seiring dengan pembukaannya kembali ekonomi dalam jangka waktu dekat, masyarakat dapat dengan lebih menyadari pentingnya arti menjaga diri sendiri. Sehingga ketika perekonomian dibuka kembali, maka kesehatan dapat berjalan beriringan dengan perekonomian. Hal ini penting untuk menciptakan fundamental ekonomi yang lebih kuat ke depannya, sehingga meskipun ada kekhawatiran terkait dengan prospek gelombang kedua wabah virus corona, namun hal tersebut terlebih dahulu sudah dapat diukur, sehingga hal tersebut memberikan persentase keberhasilan yang lebih besar terkait dengan pembukaan perekonomian kembali. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 4.773 hingga 4.958. Berikut stock watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari BSDE, kemudian yang kedua ada dari INKP, dan yang ketiga ada dari LPPF. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PT RO atau PT Petrosi Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1325 dan tingkat probabilitas sebesar 86%. Kemudian yang kedua ada dari Sing atau PT Kapuas Prima Coal Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 185 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya, bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.